Terima kasih atas kunjungan Anda di Magetan Channel. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Semoga kesehatan dan keberkahan selalu menyertai Anda. Amin 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 ya robbal alamin. Ketika mereka sedang berbincang-bincang, tiba-tiba terjadi gempa bumi tak jauh dari sana. Tiba-tiba, cahaya putih keluar dari kandang. Ledakan, disertai suara keras, sebuah sosok keluar dari gua tua. Siapa gerangan yang memasang kandang di ujung jalan? Jahat sekali. Saya melihat Humazi datang sambil mengumpat. Xiu Rui menatap Humazi dengan kaget, tubuhnya sedikit gemetar saat dia bertanya, "Rekan Taois Chen, apakah ini teman yang Anda cari?" "Ya," Chen Ping mengangguk, lalu menatap Humazi dan berkata, "Tuan Hu, tempat apa ini?" "Bagaimana aku tahu? Tapi ini pasti di surga. Aku hanya tidak tahu orang jahat mana yang memasang kandang di sini." Humazi melihat sekeliling dan berkata, "Guru Hu, karena ingatanmu sudah pulih, bisakah kau ceritakan kepadaku tentang peraturan dan tata tertib alam surga, serta tingkatan-tingkatan alam?" Chen Ping bertanya pada Humazi. "Tidak ada aturan di surga. Yang kuat dihormati. Jika Anda berada di level tinggi dan kuat, maka itulah aturannya, itulah aturannya. Menurutmu siapa yang menciptakan hukum-hukum surga? Hukum-hukum itu diciptakan oleh para orang suci tertinggi, mereka sangat hebat, jadi mereka mengatakan bahwa ini adalah aturan-aturannya, dan hukum-hukum itu telah menjadi aturan-aturan. Suatu hari, jika kau menjadi penguasa alam semesta, surga ini tidak akan berarti apa-apa, dan Sang Santo tertinggi tidak akan berarti apa-apa. Kau bisa membunuh mereka dengan satu tamparan." Humazi berkata dengan sangat tidak puas. "Berhentilah menyanjungku dan ceritakan padaku tentang surga." Chen Ping tidak bisa berkata apa-apa. Jika Raja Iblis Scarlet Cloud tidak mengambil tindakan sekarang, dia tidak akan bisa keluar dari kurungan itu. Terlebih lagi, berbicara tentang menjadi penguasa alam semesta terlalu mengada-ada. Dia harus mengetahui situasi saat ini dengan jelas. "Kamu seharusnya sudah tahu bahwa surga ada 36 tingkat, kan?" kata Humazi. "Ya," Chen Ping mengangguk. 36 surga di surga ini terbagi menjadi 12 surga bawah, 12 surga tengah, dan 12 surga atas. Dan di masing-masing 12 surga, 3 surga merupakan bidang kecil. Para kultivator yang dipimpin oleh Dao Agung atau memasuki surga dengan cara lain semuanya memasuki 3 surga. Para dewa di 3 surga ini semuanya adalah dewa yang tersebar, dan mereka semua adalah kultivator liar yang belum menerima jimat abadi. Jadi semua kultivator di bawah langit ketiga dipandang rendah. Inilah sebabnya mengapa beberapa kultivator lebih suka berlatih perlahan untuk naik ke surga daripada mencari bimbingan Dao Agung. Dan para kultivator yang berlatih sendiri dan naik ke surga langsung naik ke surga keempat. Para abadi ini adalah para abadi duniawi dan memiliki kekuatan terlemah di surga. Yang berikutnya adalah manusia abadi, dewa abadi superior, dewa abadi sejati, dewa abadi emas, dewa abadi emas Daluo, penguasa abadi, raja abadi, kaisar abadi, dan orang suci. Alam-alam ini juga dibagi menjadi 9 tingkatan, tetapi saat Anda mencapai surga, Anda tidak akan lagi menderita kesengsaraan guntur saat Anda maju ke alam yang lebih tinggi. Sebaliknya, Anda harus naik ke panggung abadi. Untuk maju ke setiap alam utama, Anda harus naik ke panggung abadi terlebih dahulu. Kamu baru berada di alam transformasi abadi sekarang, bahkan belum menjadi dewa abadi. Jalani saja perlahan-lahan. Humazi menepuk bahu Chen Ping dan berkata, "Guru Hu, sebelum reinkarnasi Anda berada di tingkat surga yang mana? Di alam mana Anda berada?" Chen Ping bertanya, "Hei, aku sudah berada di puncak alam abadi manusia. Aku akan segera menjadi abadi surgawi dan meninggalkan surga ke-6. Sayang sekali aku ditipu oleh seorang wanita. Sungguh sia-sia kultivasiku selama ribuan tahun." Humazi berkata dengan ekspresi sedih dan marah.
Xiurui yang berdiri di samping tidak berani mengatakan sepatah kata pun setelah mendengar apa yang dikatakan Hu. Manusia abadi. Seberapa hebat itu? Dia berusaha sekuat tenaga namun tetap tidak dapat naik, dan akhirnya tidak punya pilihan selain memasuki surga dengan memanjat tangga. Sekarang bahkan jika dia menyadari kenaikannya, dia hanya bisa menjadi abadi. Semua makhluk abadi di bumi hanyalah sampah di alam surga. Apalagi para makhluk abadi yang terpencar ini, tak seorang pun akan membuka mata untuk melihat mereka. Chen Ping mendengarkan perkataan Humazi dan lupa bertanya kepada Nan Batian dan yang lainnya di alam mana mereka berada, dan di level mana mereka berada. Mazi, senior, kamu di alam mana? Chen Ping bertanya pada Raja Iblis Ciun. Aku tidak berada di level manapun, jangan tanya, kata Raja Iblis Awan Merah dengan marah. Hal ini membuat Chen Ping sedikit bingung. Dia hanya bertanya tentang kerajaan, jadi mengapa dia begitu marah? Tetapi karena dia tidak diizinkan bertanya, Chen Ping tidak bertanya. Kita pergi dulu dari sini, kata Chen Ping. Humazi dan Xiurui keduanya mengangguk. Ketiganya terbang ke atas bersama-sama. Karena kabut hitam menyelimuti mereka dan mereka tidak tahu arah, mereka hanya bisa terbang ke atas untuk melihat apakah mereka bisa melarikan diri dari tempat ini. Untungnya, tidak ada batasan di sini, dan Chen Ping dan teman-temannya dapat terbang dengan bebas. Sepanjang jalan, ketiga pria itu bergegas ke atas, dengan Humazi di depan, dan tidak diketahui berapa banyak kandang yang telah mereka hancurkan. Tampaknya kekuatan orang ini meningkat secara signifikan setelah ingatannya terbangun. Chen Ping bukan tandingannya sekarang. Dengan cara ini, ketiga orang itu tidak tahu sudah berapa lama mereka bergegas, tetapi tampaknya di sini tidak ada akhirnya, pemandangan di sekitarnya masih kabut hitam, dan ada kandang di mana-mana. Jika kita terus seperti ini, kita tidak akan bisa menemukan jalan keluar dan kita akan kehabisan tenaga. Humazi memutar matanya dan berkata, ini tidak akan berhasil. Kita harus menemukan cara untuk menemukan jalan keluar. Kita tidak akan bisa keluar jika kita hanya berkeliaran tanpa tujuan seperti ini. Chen Ping merasa ini bukan solusi, jadi dia berkata, tapi kami tidak tahu di mana pintu keluarnya. Xiurui berkata, biarkan aku melihat apakah aku bisa membakar tempat buruk ini. Chen Ping memutuskan untuk menggunakan api pamungkasnya untuk membakar tempat ini secara langsung. Meskipun mereka merasa sangat tidak nyaman terbakar oleh api, alangkah baiknya jika mereka bisa membakar tempat ini dan pergi. Rekan Taoist Chen, jika kau menyalakan api, kau tidak akan membakar kita semua sampai mati, kan? Xiurui bertanya, meskipun dia jauh lebih kuat dari Chen Ping, dia tidak berani meremehkan Chen Ping. Jangan khawatir, kamu tidak akan terbakar sampai mati. Setelah Chen Ping selesai berbicara, api tiba-tiba muncul dari telapak tangannya. Api tersebut merupakan gabungan berbagai api, yang memancarkan gelombang panas yang mengepul. Chen Ping mengayunkan pedangnya sekuat tenaga, dan langit dan bumi langsung dipenuhi api. Api itu membakar dengan hebat. Pada saat ini, di sekitar mereka, tidak ada lagi kabut hitam, tetapi bola api. Tak lama kemudian, jeritan mulai terdengar. Seharusnya orang-orang yang terperangkap di dalam sangkar adalah orang-orang yang tidak mampu menahan panasnya api. Rekan Taoist Chen, seharusnya ada cukup banyak orang yang dipenjara di sini, kan? Xiurui bertanya, Chen Ping, apimu tidak akan membakar semua orang di dalam kandang sampai mati, kan? Humazi bertanya, tidak, apiku hanya ditujukan pada iblis. Jika itu adalah seorang kultivator manusia, dia tidak akan terluka oleh api ini. Kata Chen Ping. Chen Ping tahu bahwa mereka yang dipenjara di sini semuanya adalah manusia kultivator, jadi dia sudah mempertimbangkan hal ini. Api pamungkas yang baru saja dirilis hanya ditujukan kepada iblis. Teriakan itu juga teriakan seorang pembudidaya iblis. Bersamaan dengan teriakan itu, gelombang udara dingin dan suram terus menyerbu masuk, seolah-olah melawan panas.
Tetapi udara dingin dan suram ini tidak dapat menahan api yang mengerikan di sekelilingnya. Hanya dalam beberapa tarikan napas, udara dingin dan suram menghilang. Di depan Chen Ping dan yang lainnya, pusaran air tiba-tiba muncul, dan api tertarik oleh pusaran air, membentuk tornado. Api, mata Chen Ping berbinar, ayo pergi, ini mungkin jalan keluarnya. Setelah berkata demikian, Chen Ping membawa Humazi dan Xiu Rui dan langsung menuju pusaran air. Pada saat yang sama, api di sekitarnya menghilang, dan tubuh Chen Ping dan yang lainnya jatuh ke dalam pusaran. Hati-hati, ada banyak energi jahat di sini. Chen Ping mengingatkan Humazi dan Xiu Rui. Tepat saat Chen Ping menyelesaikan kata-katanya, tiba-tiba sekumpulan kabut hitam keluar dari seluruh pusaran air. Di tengah kabut hitam itu ada wajah-wajah hantu yang nampak sangat menakutkan. Kau masih ingin menghentikan kami? Chen Ping mendengus dingin dan langsung memanggil pedang pembunuh naga, yang masih menyala dengan kobaran. Makhluk jahat ini paling takut pada api. Ledakan. Chen Ping mengayunkan beberapa pedang secara berurutan, dan energi pedang membawa api pamungkas, langsung mengalahkan wajah-wajah hantu itu. Api. Chen Ping dan kawan-kawan berhasil memasuki pusaran itu, tetapi begitu mereka masuk, wajah-wajah hantu yang sangat jelek dan berdesakan bermunculan di sekeliling mereka. Wajah-wajah hantu ini semuanya terbungkus kabut hitam, dan ada cakar seperti tentakel di sekitar mereka. Jangan tubuh emas Chen Ping yang tidak bisa dihancurkan diaktifkan, dan seluruh tubuhnya langsung terbungkus dalam cahaya kemasan. Dan di sekitar mereka, muncullah perisai pelindung yang terbentuk dari api pamungkas. Wajah Xiu Rui terlihat sangat jelek saat ini, meskipun dia berada di puncak alam transformasi abadi. Tetapi setelah terperangkap di sini selama ratusan tahun, tubuhnya belum pulih. Lagi pula, ini adalah surga, dia yang berada di puncak alam abadi, tidak berani bertindak gegabah. Humazi mengikuti di ujung, melihat wajah-wajah hantu yang berdesakan di sekelilingnya, dan mengumpat dengan marah, "Sialan, kalau kau punya nyali, tunjukkan wujud aslimu. Siapa yang kau coba takuti dengan makhluk-makhluk ini?" Setelah Humazi selesai berbicara, 3 jimat muncul di tangannya, lalu dia melemparkan jimat-jimat itu ke tangannya. Ledakan. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang sangat besar dan energi yang sangat kuat meledak di mana-mana. Bersamaan dengan semburan cahaya, ia menerangi pusaran itu dengan sangat terang. Pada saat ini, Chen Ping dan yang lainnya dapat melihat dengan jelas bahwa wajah-wajah hantu yang berdesakan rapat itu ternyata adalah seorang pria yang memancarkan aura mematikan dan memegang kapak perang. Tentakel dan wajah hantu ini tumbuh pada orang ini seperti rambut. Chen Ping dan anak buahnya sekecil semut di depan orang ini. Apa-apaan ini? Mungkinkah orang ini yang membuat kandang ini? Chen Ping menatap pria yang lebih tinggi dari gunung itu dan tidak bisa menahan diri untuk menelan ludah. Ledakan. Pria itu tidak menunggu Chen Ping dan yang lainnya bereaksi. Dia hanya mengayunkan kapak perang di tangannya dan bergegas menuju Chen Ping dan yang lainnya. Kali ini, aura mengerikan datang ke arahnya, dan pada saat yang sama, tentakel dan wajah hantu itu juga menyerang pada saat yang sama. Ruang dalam pusaran ini sudah kecil, dan ditambah dengan serangan yang mengerikan ini, Chen Ping dan rekan-rekannya tidak punya tempat untuk bersembunyi. Xiu Rui sangat terkejut saat melihat pemandangan ini hingga matanya terbelalak dan dia mulai menyesal telah keluar dari penjara. Tahukah kau, jika kau mati setelah keluar dari penjara, kau sama saja hidup di penjara. Mungkin setelah waktu yang lama, Anda akan dibebaskan. Dasar bodoh, jadi tinggi itu nggak ada gunanya. Melihat ini, Humazi mengumpat dengan marah, lalu tiba-tiba menyerang ke depan dengan telapak tangan kanannya. Sebuah rune es biru muncul di telapak tangan Humazi. Saat jimat es itu meledak, sekelilingnya langsung dipenuhi hawa dingin yang teramat sangat. Ledakan. Semua napas, begitu pula tentakel dan wajah hantu yang tak terhitung jumlahnya, langsung membeku pada saat ini.
Pria yang bagaikan gunung di depannya masih terus mengayunkan kapaknya. Waktu seakan berhenti pada saat ini. Humazi kemudian dengan lembut mengulurkan tangan dan menunjuk salah satu tentakel. Klik, klik, klik. Disertai suara pecah, semua benda beku di depannya berubah menjadi bubuk. Xiurui menatap Humazi dengan kaget. Saya begitu terkejut hingga tidak dapat berkata apa-apa. Chen Ping juga agak terkejut. Dia menatap Humazi dan berkata, Tuan Hu, lumayan. Anda punya beberapa keterampilan. Omong kosong, lagi pula aku hampir menjadi makhluk surgawi. Meskipun aku telah bereinkarnasi, kemampuan itu masih ada di kepalaku. Setelah tiba di surga, saya dapat kembali ke masa lalu hanya dalam waktu singkat. Humazi berkata dengan sikap sok. Kalau begitu aku harus mengandalkan Guru Hu untuk melindungiku. Chen Ping berkata sambil tersenyum. Aku bisa melindungimu, tetapi kau harus mencarikan beberapa wanita untukku. Kau populer di kalangan wanita, jadi carilah lebih banyak wanita dan berikan padaku. Kata Humazi. Persetan. Chen Ping memutar matanya. Xiurui, yang berdiri di samping, juga terdiam saat mendengarkan percakapan antara Humazi dan Chen Ping. Aku hanya bercanda, aku tidak akan menyentuh wanitamu. Humazi menepuk Chen Ping dan berkata, ayo pergi. Orang, ini hanyalah boneka, dia jelas bukan penguasa kandang ini. Chen Ping mengangguk, dan beberapa orang bergegas maju melalui saluran pusaran.